Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Ada tempat yang paling Allah kada suka adalah pasar. Tapi jangan pian kada ke pasar. Kosong dapur. Bawang berambang habis ya ke pasar. Maksudnya di pasar terjadi transaksi banyak kebohongan. Hanya ditawar orang 50.000, padahal kan ada nang baparaknya saya kengekong lagi. Sudah berpiraga. Oh bujuran kamu demi Allah ditawar orang. Pakai sumpah lagi. Itu di mana? Di pasar. Amun kada demi Allah haram pian nang babanderi berangkatnya haram pula. Haram pian sudah tahu orang sekian. Transaksi yang seperti itu, kebohongan yang seperti itu Nabi nang kada ketujuh. Nabi lewat orang berjual gandum yang bertumpuk, kelihatan bersih putih gandum itu pada permukaan. Kemudian Nabi melewatinya dan Nabi merasa curiga, maka Nabi memasukkan telunjuknya ke dalam tumpukan gandum yang banyak itu. Setelah ditarik, dari dalam ada gandum yang basah. Nang ditimbang itu biasanya dari belakang. Ya. Nukar langsat bang, bagus langsatnya di mukanya. Nang ditimbang yang mana? Yang di belakang, yang banyak bangkongnya. Apabila bangkong itu tamamah pahit. Itu transaksi di pasar. Tapi kita harus datang ke pasar karena tempat kita keperluan hidup. Artinya syukur Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai dan paling Allah sukai adalah masjid. Al-husuna lil mu'minin minasyaiton talatha. Benteng orang yang beriman daripada syaitan itu 3. Kalau kita minta bentengi daripada syaitan, kita berada pada 3 macam. Benteng yang pertama al-masjid. Masjid satu benteng. Kita masuk ke dalam masjid sudah terbentengi daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Yang kedua zikrullah hisnun. Zikir satu benteng lagi. Zikir itu di mana sering dibaca? Di masjid. Apalagi zikir setelah sholat. Kemudian yang ketiga satu benteng lagi, qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran satu benteng lagi. Ketiga-tiganya itu di masjid adanya. Pian zikir, pian baca Al-Quran di masjid. Maka masuk masjid ada 3 benteng yang sangat kuat dari pengaruh syaitan. Dan orang yang selalu hatinya mencintai masjid dengan terlihat muka yang jernih dan bersih, dan itu terbawa nanti ke akhirat. Ibu-ibu. Pada saat Nabi ditanya bagaimana Nabi mengenali umatnya yang begitu banyak. Yang paling banyak itu kan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, nanti aku melihat pada saat mukanya bersinar, tangannya bercahaya, semua yang pernah dialiri oleh air wudu bersinar dan bercahaya. Itulah
itulah umatnya Nabi Muhammad SAW. Belum lagi yang lain. Apa? Ya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan akan bersinar mukanya pada saat orang duduk bersimpuh bersama, mendengarkan disampaikannya 1-2 hadis, kemudian hadis itu dihafalnya dan disampaikannya kepada yang lain. Nadarallah, mukanya akan Allah berikan cahaya pada hari kiamat. Maka orang-orang di masjid itu bercahaya. Bercahaya itu bukan kulitnya yang putih, bukan. Ada yang putih, itu kan nyaman kita lihat juga, ada juga. Yang hitam ada yang damai kita melihatnya. Artinya warna kulit itu dari sana. Kadang kalau kita pilih-pilih, kadang-kadang jadi masalah. Suaminya kulit putih, istrinya kulit putih, anaknya lahir kulit hitam, anaknya lahir. Itu masa lalu. Kalau ini langsung tes, dia ada anak siapa ini? Abahnya putih, mamanya putih. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, suami istri. Ya Rasul, kami ini keduanya berkulit putih. Anak saya lahir kulit hitam. Kata Nabi, ada keluarga yang berkulit hitam? Tidak ada. Semua berkulit putih. Ada piaraanmu yang berkulit hitam, warna hitam? Ada, wahai Rasul. Apamu? Kuda saya. Oh iya, karena kudamu berkulit hitam. Jadi artinya perhatian ibu hamil itu kadang-kadang berpengaruh. Rupanya kasih sayangan benar. Lawan kuda hitam tuh lahir anaknya hitam. Nang abah, maaf, hidung pesek. Nang mama apalagi lahir mancung hidung. Kenapa bu? Suka nonton film India jadinya. Kadoda itu. Ibu-ibu, rahimakumullah. Ya, guyon tapi bermanfaat kita, bermanfaat. Allah kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pagi ini, ulun ingin lanjutkan kajian tadi malam, pagi tadi, subuh tadi di Masjid Al-Munawwarah ya. Karena itu sangat penting untuk kita ketahui. Apa? Ini dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kalau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pasti Hasannya tuh Hasan cucu Nabi. Lain Hasan tetangga kita. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi bicara. Apa kata cucu Nabi Hasan bin Ali? Halakan nas fi salasa. Manusia itu akan binasa dengan 3 macam. Hati-hati. Ada 3 macam yang membinasakan manusia. Dalam penjelasan yang lain, usulul khotoya salasa. Induk kemaksiatan itu 3, sama maksudnya. Jadi kecelakaan manusia itu dari 3 macam. Ibu-ibu, pada ulun cek pian satu persatu, pasti di dalam hati kita ada yang ingin celaka. Adalah yang ingin celaka. Kan usah kita, orang lain, anak cucu kita, keluarga kita, mudahan selamat dunia akhirat. Maka ada budaya orang-orang Benua, apabila ada acara yang suatu menggembirakan, baca doa selamat. Karena apa? Tidak ada yang mau celakanya. Cuman karena budaya ini ditinggali oleh paham-paham sebelum Islam datang, maka doa selamatnya nang dimakan ada bubur habang, ada bubur putih, lain bubur ayam lain. Ibu-ibu adalah mendengar bubur habang, bubur putih itu warisan agama Islam? Kadada. Boleh aja lah dimakan, am dibari orangnya dimakan karena itu bubur. Lalu jadi ibu-ibu jangan cerewet, makan sudah. Men kada haus kan usah dimakan. Ada bubur habang, bubur putih, baca doa selamat. Baca doa selamatnya kapan aja? Setiap kesempatan. Kenapa ada ritual baca doa selamat? Tadi ulun membuka kiriman ada di antara jamaah, ritual tolak bala di sebuah pusat perbelanjaan di Banjarmasin.
Kalau nggak ada pernah ke sana, di mana itu kada tahu. Oh, kulilingnya bapak banyon keliling membaca bacaan sesuatu. Semua itu maksudnya jangan celaka. Jangan celaka. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan. Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu berkata, kecelakaan itu datang dari 3 macam. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Manusia yang sombong itu pasti celaka. Lihat, Allah menjatuhkan orang yang sombong itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Namrud, dia benturkan kepalanya di sebiji gunung yang batunya tajam-tajam sampai pecah sendiri kepalanya. Sebelumnya apa? Dia sombong luar biasa terhadap Allah Ta'ala. Allah hinakan dia, Allah kirimkan seekor nyamuk. Tapi nyamuk kiriman Allah Ta'ala. Nang ada nih Pak, ya sama kiriman Allah Ta'ala juga. Jamin nyamuk nang ada kan umurnya berapa? 45 hari, jadi paling lawas itu. Ada 2-3 hari sudah, nah jadi harang, jadi abu. Mbahnya ikut. Lah kirimkan seekor nyamuk, membor telinganya. Oh, kesakitan telinga. Telinga sakit tuh, apa penahan nyeri, apa penahan sakit, lalu kita ke warung aja atau ke obat aja, ada Prisamo, campuri ini, minum, tahan, teguring, babang gurih sakit pulang. Namrud kesakitan, dia kumpulkan apa dukun-dukunnya. Itu orang tidak bertuhan, sesuatu itu kembali kepada paranormal, dukun. Qadarullah, dukun itu setelah ditanya solusinya apa nih, telinga sakit terus. Tiap hari rasa pesawat di atas kepala, mengguruk. Ujar dukunnya, bos itu berat benar persyaratannya. Apa persyaratannya, kata Namrud? Sakit telinga itu akan hilang jika pian menyiapkan kepala pian dipukul oleh rakyat pian sendiri. Ibu-ibu, Allah menjatuhkan itu mudah. Kata Namrud, tidak. Itu akan menjatuhkan martabatku luar biasa. Ya, hari berikutnya berminggu-minggu makin bersakit telinga. Mulai Namrud bisik-bisik lawan pengawalnya, coba cari 4-5 orang dulu masuk ke istana. Jangan diliput. Sekarang kan lo diliput aja nih. Ada 5 orang yang berangkat ke Israel. Diliput orang. Mereka terkekeh-kekeh tersenyum di atas penderitaan rakyat Palestina. Kenapa jadi menyimpang ke situ, Bu? Adalah Jan Namrud undang tuh 4-5 orang ke istana, undang. Ujar pengawal, kayak apa bos, kayak apa raja, aja dulu pukul kepalaku, tapi jangan ada yang tahu. Ini memalukan. Nah, Namrud menyiapkan kepala, maju yang pertama. Sandal yang dipakainya dipukulkannya. Sebelum yang kedua maju, kayak apa bos? Hilang sakit telinganya jadi. Kepala yang sakit, pentau lah sandal orang bahari itu. Kada nang swallow, ini kada trompa, lamun kada wasi kayu. Takoi dipukul, kayak apa? Kada sakit lagi. Mbah itu lengkap, maju nomor 2, babak belur kepalanya dipukul. Selesai, pulang. Ujar Namrud, rahasiakan ini memalukan. Ternyata itu kada bertahan lama. Pak. Kemudian hari yang lain diundang lagi lebih banyak. Sampai rakyat yang dizoliminya tuh habis, Allah izinkan untuk memukul kepalanya. Itu kezaliman. Itu kesombongan. Allah jatuhkan dengan mudah. Habis masih sakit. Ulangan yang kedua kada berlaku. Maka dia lari dari gunung ke gunung, dari pegunungan ke pegunungan, menahan sakit telinga tidak henti-hentinya. Dibenturkannya kepalanya di gunung yang batunya tajam-tajam itu. Maka matilah dia dalam keadaan mengenaskan. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu tauhid kita. Jika Allah berkehendak sesuatu, cukup Allah katakan jadi, maka jadi.
Jadi jangan pernah sombong. Pada yang sombong nomor 2, Korun. Korun tuh sepupu sekali Nabi Musa. Tapi bukan cerita baru. Keluarga tuh menantang keluarga tuh mulai dulu. Nabi Musa pembawa risalah sebagai rasul. Dia punya sepupu namanya Korun. Pekerja berat. Akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya di negerinya. Yang menurut riwayat 70 ekor unta membawa anak kunci gudangnya. Apa yang ada di gudang itu bukan sesuatu yang murah. Emas permata. Korun berkata, aku kaya karena kecerdasanku bekerja. Tidak ada campur tangan yang lain. Karena aku cerdas, karena aku pintar, aku gigih, maka aku kaya. Itu dijawab pada saat dimintai dari kekayaannya untuk dibagi kepada yang tidak mampu. Buat apa harus membagi kekayaan? Itu aku yang mencari. Kata si Korun. Dia tidak mau. Akhirnya Allah murka dengan kesombongan itu. Allah tenggelamkan Korun dan harta-hartanya. Mulai zaman itu 4000 sekian tahun, kemudian sampai hari ini tenggelam sampai ke dasar bumi. Jadi hari-hari Korun itu tenggelam. Maka apabila pian siang halaman pian ada rumput, ada emas 5 gram, itu lain harta Korun tuh. Ampun tetangga tercicir bisa. Oh, aku dapat harta Korun, enggak ada. Harta Korun itu sudah di dalam bumi. Allah mudah menyelesaikan kesombongan itu. Maka kesombongan itu kecelakaan. Ibu-ibu, siapa yang populerkan kesombongan itu pertama? Siapa? Iblis, Bu. Iblis yang pertama populerkan kesombongan dan kehilangan sifat malu. Sombong di hadapan pencipta. Kata Allah, Les, apa yang biasanya kan kita memanggil itu separuh-separuh. Iblis, apa yang menjadikan kamu tidak mau apabila aku perintah sujud? Maka jawabannya apa? Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku disuruh sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-Quran menceritakan, aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Kan api itu lebih mulia daripada tanah. Jika manusia tuh, iblis dasar tahu di makhluk. Ini bersombong di hadapan Allah yang menciptakannya. Maka dengan kesombongan itu, wa kana minal kafirin, dan iblis itu tercatat sampai hari kiamat sebagai orang yang kafir. Maka dia bersumpah di hadapan Allah karena dia kafir karena manusia. Maka hidupkan saya sampai hari kiamat, saya akan hancurkan manusia sebagai balas dendam. Ibu-ibu, hati-hati dengan tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Salah satu tipu daya iblis yang paling populer adalah memoles-moles keburukan seolah tampil paling baik. Nang nyata buruknya tuh tampil paling baik. Baik perkataannya, namanya, tujuannya. Ini iblis yang melakukan ini. Iblis yang melakukan. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memegang teguh apa yang Nabi katakan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Iblis nang haram nih dihalal-halalkan. Seolah tampil paling baik. Seolah tampil paling baik melebihi yang halal yang sebenarnya. Ibu-ibu, kalau dulu wanita penjual diri itu namanya apa? Pelacur, ya? Pelacur. Di kampung ulun ada bahasa yang lebih jijik. Kita kadang mampu menyebutkannya. Jadi orang mendengar namanya itu aja takutan.
Mendengar namanya terputar. Hari ini keren nama wanita itu. Apa? Pekerja. Sekalipun ada seksnya, pekerja seks komersial. Ini satu profesi dianggap di dunia yang Islamnya terbesar di muka bumi. Allah tetap menyebutkan penzina dalam Al-Quran. Tidak ada. Bahkan Allah Ta'ala katakan, wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinahan. Bukan zinahnya yang Allah larang, berdekatan aja dengan zina jangan. Innahu kana fahisha. Zina itu adalah dosa besar. Dosa besar. Perbuatan yang keji, fahishatan, perbuatan yang keji. Ada beberapa kali dalam Al-Quran Allah menyebut satu perbuatan yang dianggap keji. Pertama, zina. Yang kedua, pengusaha, pemakan, pemakai riba. Yang ketiga, seorang yang kaya yang bakhil, medit, engken, apalagi macam-macam. Orang Bahari itu saking gak ada ketujuhnya, engken berajut jadinya. Kada titik banyak diganggam, macam-macam istilahnya. Nah, jadi sombong jangan pernah ada dalam kehidupan kita. Oh, tapi kan ada dalam Asmaul Husna, Al-Mutakabbir, Allah yang menyombongkan diri, Tuhan yang menyombongkan diri. Allah wajar menyombongkan diri, karena tidak ada yang melebihi dan menyamai setara dengan Allah. Allah tidak punya kekurangan. Allah berdiri sendiri, tidak ada bantuan orang lain. Kalau umpama Allah ciptakan langit sampai 6, langit ke-7 Allah mencari investasi, siapa yang mau? Datang ke Cina, datang ke Amerika, datang ke mana? Yuk selesaikan langit yang ke-7. Itu kan ada. Semua dikerjakan oleh Allah. Maka Al-Mutakabbir berhak Allah menyombongkan diri. Kenapa ada Al-Mutakabbir? Allah menyombongkan diri supaya manusia jangan sombong. Supaya manusia jangan sombong. Kalau manusia sombong, ini mengambil hak Allah. Iblis itu dikatakan kafir oleh Allah karena mengambil hak Allah. Maka Nabi SAW menjelaskan kesombongan itu dua. Pada saat sahabat bertanya, ada seseorang yang pakainya bagus, rapi, kemudian sandal sepatunya bagus, mengkilap. Apakah itu sombong? Ya Rasul, apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah senang yang elok-elok, yang rapi-rapi, yang bagus-bagus. Ada seseorang yang sisirnya melilin, karena dulu minyak rambutnya tuh tanco. Ada yang di atas daripada tanco tuh, wonderful namanya. Ingat kada? Nah, ingat ibu. Itu kalengnya, tempatnya itu dari kaleng. Apabila sudah dirambutakan, waduh, menjelulut di rambut hingga pelalat lengket. Ini bicara yang 60-an ya, 50-an ke atas. Yang 50 ke atas, tanco, wonderful, ada lagi macam-macam dulu. Nah, artinya yang rapi itu Allah senang. Allah senang yang rapi-rapi, yang bagus-bagus. Artinya diartikan rapi, senang itu bukan serba baru. Sekalipun kada baru, tapi bersih, tapi rapi. Itu senang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah elok, Allah senang yang elok-elok. Artinya yang kau tanyakan sahabatku itu bukan kesombongan, tapi kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Ciri kesombongan tuh apabila suka menghina orang itu sombong. Karena kenapa dia menghina orang lain? Merasa dia rasa lebih tinggi, lebih sempurna.
Jika kekurangan orang lain yang diungkit-ungkit, dia merasa lebih sempurna. Dan ini sombong. Menolak kebenaran, ada orang yang mencoba menyampaikan, ini ayatnya, ini hadisnya. Jangan digawe lagi yang itu, Pak. Oh, aku kada perlu itu. Lebih baik mengumpati amalan orang Bahari. Orang Bahari itu banyak matinya yang bakar amat, kan kayak itu biasanya. Ini diantara kesombongan. Ditampilkan oleh dua tokoh Yahudi, ya, yang bernama Nafi dan Malik bin Auf, berdiri di hadapan Nabi pada saat Nabi datang ke Madinah dan Nabi mengajak, ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. 170 surah Al-Baqarah. Ikuti oleh kalian apa yang Allah turunkan kepadaku. Anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Islam. Dengan atribut pelaksanaannya lewat Al-Quran dan Sunnah. Yuk ikuti. Jika kalian mengikuti, Allah akan siapkan surga. Jika kalian menolak, dahsyatnya api neraka akan menunggu. Maka dua tokoh Yahudi berdiri di hadapan Nabi, menolak ajakan Nabi. Kami tidak ikut itu, hai Muhammad. Karena perlu itu. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nenek moyang. Kami mengikuti peninggalan nenek moyang aja. Nini datu kami. Allah yang jawab. Ittabi'u ma anzalah, qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abana awalau kana aba'uhum la yaqilun wa la yahtadun. Kata Allah, apakah kamu betah mengikuti nenek moyangmu la yaqilun? Bahasa terjemahnya kada berakal. Nang nyaman dipaham kada pintar. Ada bahasa Banjar. Ada bahasa Banjar nang telak bungul benar. Itu. Bungul. La yaqilun kata Allah. Kamu ikuti nenek moyangmu nang kada pintar dulu tuh. Bukan kada pintar aja, layah tadun. Kamu masih ikuti nenek moyangmu yang tidak mendapat hidayah. Dahulu Indonesia bukan beragama Islam. Hari ini banyak warisan-warisan itu yang kita tidak mampu lepaskan. Padahal 3 kebencian Allah Ta'ala. Yang pertama, berbuat pelanggaran di tanah haram. Yang kedua, orang Islam yang masih melakukan cara-cara jahiliyah. Cara-cara jahiliyah. Yang ketiga, terjadinya pertumpahan darah karena dendam khusumat. Yang kedua, ini masih berlaku di Indonesia yang Islamnya sudah lebih 500 tahun. Merasa kada Bu, cara-cara jahiliyah itu sekarang seolah-olah menjadi syariat. Menjadi syariat. Artinya apa? Fungsi Islam untuk mengislamkan budaya. Seharusnya fungsi yang sebenarnya membudayakan Islam. Membudayakan Islam. Islam datang, jadikan budaya. Apalagi ini tenar-tenarnya orang yang mengatakan Islam di tempat kita yang paling baik. Ini Islam Nusantara. Kalau Islam di Arab sana abang-abangan, abal-abalan lah, abang-abangan, abal-abalan, abal-abal. Islam Arab abal-abal. Aduh ya Allah ya Rabb. Bahasa siapa yang pian pakai waktu sholat? Bahasa apa Bu? Bahasa Arab. Ayo, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan Maha Pengasih. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa maka benci benar? Rasulmu, nabimu Allah utus daripada bangsa Arab. Rukun Islam kelima kada sah biar di Amerika, biar di Rusia, di Cina, negara yang mengatakan sangat maju, kada sah kecuali di Arab. Kecuali di Arab. Ibu-ibu rahimakumullah. Di tengah Islam yang sibuk mengislamkan peninggalan masa lalu budaya, dikatakan Islam yang terbaik.
Sehingga sesuatu yang kita yakin itu bukan sumber daripada Islam, seolah jadi syariat, ibu-ibu. Sedih juga kita, bagaimana nasib anak cucu kita kalau tidak kita benahi mulai hari ini. Akidahnya, amaliyahnya, paham keislamannya kita benahi. Karena kerusakan itu sudah ada di kepala. Maka sesuatu yang paling cepat itu rusaknya kepala. Waktu apabila buruk, kepalanya buruk. Ini nang di bawah nena. Ibu-ibu bayangkan musibah terbesar Masjid Kebanggaan Indonesia melaksanakan PKU, pendidikan kursus ulama MI, Majelis Istiqlal. Satu dari pemberi materi adalah orang Zionis. Ya Allah ya Rabb. Yang berlima sudah ke sana. Sepulangnya itu terkuak. Hari ini kan banyak oknum-oknum yang menuding itu paham orang-orang Arab itu belajar lawan Yahudi. Hari ini Allah buka kedoknya. Hari ini Allah buka, ibu-ibu, siapa yang mesra dengan Yahudi. Kada pernah air mata menetes melihat anak kecil yang berlumuran dengan darah, melihat jasad terpisah, kepala dengan jasadnya, kakinya karena bom, jenazah berserakan, masjid, rumah sakit dibom. Di sana terkekeh-kekeh berbangga-bangga. Auzubillahi min dzalik. Kita terlepas inya didukung oleh organisasi atau tidak. Memang dia mengaku datang sendiri ke sana. Wallahu a'lam. Tapi semua itu melakukan satu pelanggaran. Apa ya pelanggaran yang pertama? Al-Mumtahanah ayat 1. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhmu dan musuhku itu teman sejati, teman setia. Musuhku dan musuhmu jangan dijadikan teman. 55 surah At-Taubah, jangan pernah kagum kepada mereka. Allah katakan, harta mereka, anak mereka, jabatan mereka, kekuatan mereka, jangan membuat kita kagum. Maka pada satu hari ulun pernah diminta untuk memberikan nama seorang anak, Tiresa. Tahu ibu? Ya, seorang perempuan tua penyantun kepada fakir miskin. Yang konon dia adalah seorang tokoh agama Katolik. Jangan, Khadijah ada yang lebih daripada itu. Khadijah wanita terkaya, ya, ibu-ibu. Tapi pada saat dia wafat tidak ada sehelai kain pun yang bisa wariskan kepada anak kesayangannya, Fatimah radhiyallahu anha. Hartanya habis diberikan untuk umat dan untuk agama. Kenapa pakai Tiresa segala? Maaf ibu-ibu lah, kalau ada nang ngaran Tiresa, artinya boleh aja hendak berubah mulai hari ini. Oh ditambahi Ustaz, Tiresa Imelda, sama. Tahu lah ibu nang ngaran Imelda tuh. Nah, bekas ibu negara. Ibu negara di mana? Filipina, nang ada petinju tuh. Bininya Paman Marcos. Iyalah rasanya lah. Nah, pian iya kan membedakan paman. Mari Islam itu kagum kepada apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jangan kagum kepada sesuatu yang di luar Islam. 55 At-Taubah. 55 At-Taubah. Jangan kamu berteman setia dengan musuhmu dan musuhku, kata Allah Ta'ala. 1 Al-Mumtahanah. Dalam ayat yang lain, apabila engkau bersama mereka, maka kamu bagian daripada mereka. Banyak sekali dalam Al-Quran Karim. Ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita kepada tema kita. Kemana-mana tadi sudah nyasar. Yang kedua, kecelakaan apabila ada sifat hasad. Hasad itu
iri dengki atau dengki. Hasad tuh iri, kadang-kadang iri ini ada motivasinya untuk menyamai. Tapi kalau dengki harus dihancurkan dulu orang itu, baru tampil. Artinya dia tampil di atas kehancuran orang lain dengan penuh kecurangan. Itu dengki. Maka di mana-mana, Bu, kedengkian ini ada dengki sesama wanita, bersaing, di situ bungas, di sini kurang bungas, dengki dia. Karena dengki itu sejak manusia pertama. Pada saat Qabil lahir dengan Habil, anak dari Nabi Adam alaihissalam, Bunda Hawa itu melahirkan kembar. Setiap kembar itu kembar siam kah, kembar pengantin kah? Orang kita aja nama ngarani kembar siam, kembar pengantin. Orang kita aja lahir kembar, satu laki, satu perempuan. Qabil lahir dengan saudara perempuannya yang cantik. Tahun berikutnya Habil lahir dengan saudara perempuannya yang kurang cantik. Aturan munakahat untuk perkembangan manusia di zaman Nabi Adam, boleh kawin bersaudara, tapi jangan kawin yang sama-sama lahir. Nang baimbe kada boleh lon kembarannya. Aturan itu harus diikuti. Maka Qabil kawin dengan saudaranya Habil yang kurang cantiknya. Habil kawin dengan saudaranya Qabil yang lahir cantik. Rupanya beradu kecantikan itu mulai bahari, Bu. Terjadi iri dengki. Kata Qabil, supaya aku bisa kawin dengan saudaraku yang cantik, maka Habil harus dibunuh. Ini dengki namanya. Dibunuhnya saudaranya. Dikira selesai setelah pembunuhan, bingung lagi kemana membawa setelah dibunuh. Jenazah saudaranya sudah dibawa ke sana ke sini. Allah kirimkan 2 ekor merpati. Yang satu merpati membunuh merpati yang lain. Setelah itu digalinya lubang oleh merpati itu. Dimasukkan yang dibunuh. Ini sekretariatnya siapa? Allah Ta'ala. Kemudian dikuburkan. Oh, jar Qabil berarti dikuburkan. Sampai hari ini ada pembunuhan seperti itu, maka Qabil menerima bonus yang terbesar karena dia orang pertama melakukan itu. Kenapa terjadinya itu? Karena hasad, ibu-ibu. Karena dengki. Iri, dengki itu merusak. Nang nyata orang itu bujur disalahkan pada saat dia menginginkan simpati, dukungan dan macam sebagainya. Mudah menyalahkan orang lain. Hati-hati dengan iri dengki ini. Akan terjadi pada setiap di mana kondisi kita. Nang bakabun betate dengan pengabun yang lain bisa iri dengki. Kebun yang sana subur tumbuh, buahnya lebat. Ini Allah mau bagi rezeki beda-beda. Kebun yang sini buahnya pena mengaring. Akhirnya dengki. Dengkinya malam-malam, sore-sore dia nyebelah ke kebun sana. Setiap pohon disirami dengan air-air yang bisa mematikan pohon itu. Habis sebarisan sekebunan mati. Punya orang apa ini? Dengki. Toko iya juga betate toko. Bahirian tunggu karena ndak ada dukun dulu ndak siram di tokonya. Kayak itu. Minta banyu supaya orang nang kada katuju. Besubuhan orang kadang sudah bersiram nah di muka di tetangga. Sekalinya esok makin berlaris sebelah sana, stres akhirnya orang. Jadi di mana berpacu karir ini hasad terjadi juga, iri dengki terjadi. 2. Yang nomor 3 al-hiris. Ini membuat celaka. Hiris ini ambisi, ibu-ibu. Ambisi yang berlebihan. Ambisi ini bisa mencelakakan. Jika ada ketulusan, bisa apa? Bisa stres. Atau untuk apa yang dia inginkan terwujud, maka dia melakukan pelanggaran hukum. Kalau yang diambisikan itu jabatan, maka terjadilah saling menyuapi.
saling menyuapi ibu. Amun laki bini, nang laki menyuapi bini, bini menyuapi laki, silakan. Ini suap nang ulun maksud tuh sogok. Nah, apabila milih aku 200 nah. Ujian nang satu aku 300 nah. Nang satu 400. Kapan kita mendapatkan yang terbaik? Karena naiknya karena sogok. Naiknya karena sogok, kita tidak akan mendapatkan yang terbaik. Ibu-ibu rahimakumullah, satu yang perlu kita pegang, Al-Quran yang mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu jadi pemimpin bagi para wanita. Ayat itu jangan dibalik-balik. Ayat itu jangan dibalik-balik. Pemimpin siapa? Laki-laki, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian jangan manuduh ulun macam-macam. Ulun menyampaikan kita kajian pencerahannya. Nah, pian salah potong pulang videonya, ya pulang. Wah, Ustadz ya sudah tuh bahaya tuh. Kada, insyaallah ini pencerahan bagi kita. Kita lakukan yang terbaik, insyaallah kita akan mendapatkan yang terbaik pula. Ibu-ibu rahimakumullah. Sudah ya, 3 macam dulu. 9:44 ya, cukup dulu lah apa yang dapat sampaikan. Waspada, biar 3 macam ini kita pegang kuat-kuat. Jangan ada dalam kehidupan kita. Pertama sombong, yang kedua dengki, yang ketiga ambisi. Hidup tuh kosong tanpa ambisi. Silahkan ambisi sesuatu yang bisa kita capai. Tapi pada saat ambisi itu berlebihan, akan terjadi menghalalkan segala cara. Demikian ibu-ibu, apa yang dapat disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya soal nama tadi Ustaz. Saya kan nama dikasih orang tua saya kan namanya nama Nasrani Ustaz. Oh ya. Lucia Vanessa. Apakah harus saya ganti nama saya Ustaz? Ya. Jangan saya kemarin udah naik haji Ustaz, tapi pakai nama yang itu tetap deh. Tetap itu. Jadi semenjak Ustaz ngomong kayak gitu, jadi pikiran kayak gitu. Iya. Apakah harus saya ganti nama saya Ustaz? Itu kan nama pemberian dari orang tua saya. Orang tua. Terus saya mau nanya lagi yang kedua Ustaz, apa yang bisa membuat kita menjadi terhalang hidayah dari Allah? Iya. Katanya hidayah itu ada 2 Ustaz ya. Saya pernah baca itu. Itu yang menyebabkan hidayah itu terhalang apa? Dan terus futur itu Ustaz, yang menyebabkan kita jadi futur itu karena apa Ustaz? Apa tadi Bu? Futur, rasa malas beribadah. Oh iya. Itu Ustaz, itu aja Ustaz dulu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai haul Pak Ustaz. Apa tadi Bu? Haul. Oh iya. Kalau bagi saya, sekeluarga itu setiap saat mengirim doa untuk untuk ayah dan ibu dan keluarga. Tetapi ada keponakan saya yang mengatakan kalau kalian mau berhaul itu namanya etiket. Oh iya. Jadi harus itu berhaul setiap tahun. Tapi bagi saya itu setiap saat sholat aja sudah selesai kirim. Mohon pencerahan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren tuh pertanyaannya Bu ya, bagus. Ada lagi kah? Beda kalau bahulan kan ujur ya. Ya. Sudahlah kita jawab dulu ya. Ya ada 2 penanya. Yang pertama Ibu Luki, dinamai orang tuanya dengan nama Nasrani. Maaf, ulun bukan mengorek apa Ibu dari keluarga Nasrani sebelumnya, tidak? Tetap Islam ya. Ya mungkin karena ketidakmengertian orang masa lalu. Ketidakmengertian orang masa lalu memberi nama itu seperti apa yang tadi
kita sampaikan. Sebenarnya nama itu mudah untuk kita rubah. Jika nama anak kada baik, dirubah, disepakati aja suami istri. Anak kita rubah namanya hari ini namanya. Banyak dulu kan karena ketidakmengertian dan karena mau bertakun, kadang-kadang mencari nama anak tuh udah mbah. Tahu lah mbahnya? Mbah Google. Cari anak ini lewat Mbah Google. Jadi kaidah bahasa Arabnya kada benar. Nah, maka pada saat ibu nama itu dan sampai hari ini, bahkan kemarin kata ibu saya kan, kemarin waktu naik haji juga memakai nama itu. Nama ini tidak mesti harus berbahasa Arab. Nah, bahasa apapun di antara nama itu, asal memiliki pengertian yang baik, atau mencontoh figur. Nah, yang ibu kemukakan kan nama ini mencontoh figur, tapi dari seorang yang beragama Nasrani, figur dari seorang yang beragama Nasrani. Boleh umpamanya disampaikan kepada anak-anak jika punya anak-anak. Nak, mama, ini hendak berubah nama. Biar nanti di waktu doa nama mama yang Islami yang dirubah. Boleh. Berat memang Bu, tapi jarang orang yang bisa mengungkapkan hal ini di hadapan orang banyak. Saya support Ibu menyampaikan itu. Jadi boleh dirubah. Ulun sarankan kalau masih ada orang tuanya aja yang merubah. Ada beberapa nama yang disampaikan. Ini Ustaz ngarannya Bahari. Nah, anak ulun sudah SD, setelah tahun-tahun akan kada bagus namanya. Boleh aja dirubah. Bahkan yang sudah ada ijazah. Kemarin kan ulun di panti asuhan Bonang itu ada seorang anak yang baru masuk dari Loksado yang baru mualaf. Abahnya mualaf, anaknya mualaf seperanakan. Nang anak dikirimnya sudah tamat SD, dikirimnya ke panti kami di Bonang. Ini sudah ada di Bonang dengan nama-nama itu mirip nama Nasrani. Jadi Ustadz Najli sebagai pengasuh, kayak Pak Ustadz nih anak kita rubahkah? Boleh dirubah. Boleh dirubah. Ya, hari ini apa namanya ulun lupa itu. Dirubah namanya menjadi Ahmad. Maulah kamu dipanggil Ahmad mulai hari ini di pondok. Inggih jadi. Hanya alif bata dilajari betul-betul hanya masuk Islam. Namun kepada ibu ulun ingin sampaikan, ini bukan kesalahan pian. Dan mungkin juga bukan kesalahan orang tua karena tidak mengerti. Asal ada kebaikan, asal ada figur, maka diikuti figur yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat 55 At-Taubah, kita jangan pernah kagum dengan nama figur-figur di luar Islam. Boleh ibu-ibu sampaikan kepada anak-anak. Nama mama hari ini Khadijah, nama mama hari ini Aisyah. Itu boleh. Oh, bagaimana dengan ijazah akta kelahiran? Itu administrasi tertulis, tidak menjadi masalah. Yang penting kita yang merubah. Jika ada orang tua yang merubahnya. Orang tua masih hidup, meninggal ya. Tapi selama orang tua muslim masih tetap didoakan. Sekalipun dia memberi nama dengan mencontoh kepada nama yang tidak Islami. Tapi yang menyuruh ngaran anak tu baik adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mengatakan nama yang baik itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian terhalang hidayah itu beberapa macam ibu-ibu. Di antaranya yang kita bicarakan, kesombongan itu menghalangi datangnya hidayah. Kesombongan menghalangi datangnya hidayah. Didakwahi ditolak. Maka terhalangnya hidayah itu karena kesombongan. Yang kedua, terhalangnya hidayah itu karena apa? Karena kejahilan.
kejahilan. Hidayah itu terhalang. Kesombongan, kejahilan. Yang ketiga, terhalangnya hidayah itu karena mengikuti hawa nafsu. Al-Quran menyebutkan dia mengikuti hawa nafsu, sehingga terhalang hidayah. Yang keempat, terhalangnya hidayah itu karena mengikuti nenek moyang. Baru kita ceritakan tadi. Aku kada umpat itu, aku lebih baik mengikuti nenek moyang. Yang kelima, terhalangnya hidayah itu karena mengikuti orang banyak. 16 surah Al-An'am. Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yahrusun. Siapa yang mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka akan menyesatkannya dari jalan Allah. Sekalipun di situ manusia yang banyak di muka bumi ini, tafsirnya apa? Al-kufar, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Kemudian pertanyaan ketiga, kayak apa? Rasa malas beribadah. Malas beribadah itu tidak bisa kita pisahkan dengan keimanan. Pada saat iman kita kuat, maka magnetnya kuat untuk beribadah. Pada saat iman mulai menurun, semangatnya pun menurun sampai pada titik yang sama sekali kada mau mengerjakan. Oh, capek, semua orang bisa capek. Mengantuk kalau malam, semua mengantuk. Tapi imannya mendobrak semua sekat-sekat itu, semua dinding-dinding itu, sehingga menghilangkan kemalasan dan menjadikan suatu ibadah itu asik dan nikmat. Asik dan nikmat. Jadi keimanan diperkuat, ketauhidan diperkuat. Itu menghilangkan kemalasan ibadah. Kemudian pertanyaan ibu yang nomor 2, haul. Ya. Haul itu bahasa Arab, bahasa Arab. Artinya bahasa kita setahun. Sehaul. Orang di kampung tuh kada haul, kada sekaul sudah arwah bahikam jadinya. Sahaul sebenarnya. Artinya setahun. Nah, tahun dudi bahaul pulang, tambah pulang, setahun pulang. Maka haul kedua. 15 tahun bahaul pulang, haul ke-15. Jadi itu artinya haul, peringatan kematian. Dan Nabi SAW, para sahabat, salafus salih, imam mazhab, kada pernah melakukan itu. Nabi menghauli bini Sidin, Khadijah yang meninggal lebih dulu, kada pernah. Sampai kepada imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kada pernah ada itu. Artinya satu budaya yang mendapat legitimasi daripada Islam, seolah-olah itu bersumber daripada Islam, karena di dalamnya ada bacaan macam-macam dan macam-macam sebagainya. Ujarnya apabila kada bahaul itu engken. Kenapa jadi engken? Karena hubungannya haul itu ada makan-makan, ya kan? Ada makan-makan, Bu. Jadi kada mau memberi makannya orang lain, itu engken namanya. Lalu dikaitkan dengan haul. Kalau hubungannya doa, itu durhaka kepada orang tua kalau setahun sekali mendoakan. Mendoakan tiap hari seperti apa Ibu katakan tadi. Tiap hari, jangan juga tiap hari, tiap waktu. Ulun sarankan lawan Ibu biar doa yang lain belum sempat, saking buru-burunya. Tapi yang jangan tertinggal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian tutup aja lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Ini anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Takajud orang tua kita kayak di sana. Ya Rob, ya Tuhan, sedikit benar ibadah hamba, banyak dosa hamba. Tapi kenapa hamba diletakkan di sini ya Allah, di surga? Kenapa hamba diberikan pakaian-pakaian surga?
Kenapa hamba diberikan makanan minuman surga? Apa jawab Allah kepada anaknya waktu itu, kepada orang tua kita waktu itu? Bistighfari waladika laka. Ini karena permintaan ampun anak-anakmu kepadaku dari dosa-dosamu. Jadi kalau setahun sekali mendoakan, anak durhaka ibu. Doa itu tiap hari. Doa itu tiap kesempatan. Bukankah dua manusia yang tidak bisa ditulis jasanya adalah orang tua? Ketakwaan kepada Allah yang nilainya sebagai amal besar paling Allah cintai, yang hubungannya dengan manusia, berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Nabi tentang ayul amalu ahabbu ilallah. Padahal pang wahai Rasul, amal yang paling Allah cintai. Maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Kerjakan salat tepat waktu. Qala suma'ai, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, adakah yang lain daripada itu wahai Rasul? Apa kata Nabi? Birrul walidain, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Hari ini kita jadi orang tua. Kemarin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi anak. Ingat, itu akan berlanjut. Perilaku kita yang baik kepada kedua orang tua menjadikan satu pendidikan kepada anak kita untuk masa yang akan datang. Ada seorang sahabat yang berbangga, ya Rasul, saya sudah bersahadat, saya jaga sholat 5 waktu, saya berpuasa di bulan Ramadan, saya zakat dengan harta saya. Fa'in fa'alta zalik, kata Nabi, jika kau sudah melakukan itu, ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin, kau akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi-nabi. Kau masuk surga, kau berkumpul para nabi-nabi di surga. Bangga dia mendengar apa yang Nabi sampaikan itu. Tapi pada saat Nabi menutup wejangannya, nasihatnya, maka menjadikan dia tertegun. Apa kata Nabi? Malam ya uqali walidai, asal engkau bukan anak durhaka kepada kedua orang tuamu. Asal bukan anak durhaka. Artinya kedurhakaan anak kepada orang tua menghancurkan semua amal-amal masa lalu. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, orang tua kami sudah 30 tahun, sudah 20 tahun, sudah 10 tahun. Adakah lagi kesempatan untuk berbuat baik? Ada, ibu-ibu. Apa kesempatannya? Yang ibu tanyakan tadi. Berdoa setiap hari, berdoa setiap waktu. Biar doa minta rezekinya kada sempat. Biasanya kita kan kalau berdoa, pasti urusan rezeki yang pertama. Pasti. Ya Allah, berikan rezeki yang halal banyak-banyak dan seterusnya. Lawan orang tua, kada berdoa. Doakan untuk orang tua. Dan itulah yang menjadi pembuka pintu-pintu rezeki kepada kita. Jadi Bu Jareja jawaban pian, aku hari-hari aja mendoakan orang tua. Engken jasidin, kada engken kada, banyak aja kesempatan lain untuk berbagi. Untuk berbagi. Tapi ya kajian kita untuk pencerahan, bukan untuk mencaci saudara kita, bukan untuk mencaci orang lain. Nah, inilah paham kita yang ditinggalkan, diwariskan Nabi, para sahabat, para ulama salafus saleh kepada kita. Habis kalau boleh, pas pukul 10. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah esok kita pada tema yang lain di masjid di higa rumah kada ingat ulun. Di Masjid Ar-Rahmah ya. Cukup ibu-ibu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa seluruh umat Islam, laki-laki perempuan yang hidup dan yang sudah mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.